Baik, selamat siang pendengar di manapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Siang hari ini Dialog Interaktif Jaksa Menyapa kembali lagi hadir bersama dengan Kejaksaan Negeri Grobogan ya. Pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Grobogan. Dan itu adalah satu topik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bisa Anda ikuti melalui kanal kami ya di YouTube RRI Semarang atau juga aplikasi kami melalui streaming di RRI Digital. Dan sudah hadir bersama kami di studio Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Gerobokan ada Pak Ardian Syah SH. Selamat pagi Pak Ardian. Selamat pagi Mbak Ana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan membahas ini ya mengenai pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Grobogan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar ya. Barang bukti di sini ini yang dikelola ini merupakan barang bukti seperti apa saja ini, Pak? Oke, ya terima kasih Mbak Ana. Jadi kita ambil intinya dulu ya. Di sini ada barang bukti dan barang rampasan. Jadi yang dikelola di kejaksaan itu barang bukti, barang sitaan, dan barang rampasan. Nah, apa itu yang dinamakan barang bukti? Jadi barang bukti ini dasar hukumnya itu diatur di dalam KUHP, Mbak Ana. Nah, di KUHP itu disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 yang dimaksud dengan barang bukti yang pertama itu adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya sebagian diperoleh dari tindak pidana. Jadi ini hasil dari tindak pidana. Misalkan nih seorang pencuri nih, dia mengambil barang bukti berupa sepeda motor. Nah, sepeda motor yang dicuri ini jika diketemukan di dalam diri terdakwa, pada diri terdakwa itu nanti dilakukan penyitaan. Dan yang kedua, barang yang dipergunakan secara langsung. Ini kalau di dalam hukum pidana itu disebutkan sebagai instrumenta delicti. Jadi instrumen yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Misalkan nih pencuri tadi untuk dapat mencuri sepeda motor yang milik korban, dia menggunakan sepeda motor bersama temannya. Nah, ketika ditangkap temannya dan terdakwa ini bersama sepeda motor yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Nah, itu juga dilakukan penyitaan nantinya. Nah, kemudian yang ketiga, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. Nah, ini lebih condongnya, lebih banyaknya itu dalam tindak pidana korupsi, gitu kan. Misalkan seseorang kayak contohnya nih yang dulu bakpao sebesar benjol sebesar bakpao itu kan, ya kan, menabrakkan mobilnya, ya kan, menabrakkan mobilnya sehingga seseorang lah itu kan, katakanlah itu kan pelaku tindak pidana ini tidak terhambat penyelidikan tindak pidananya gitu. Itu yang itu contohnya secara besar. Kemudian yang keempat, benda khusus yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Nah, misalkan yang pencuri tadi, dia untuk mengambil sepeda motor ini kan dalam keadaan terkunci dia. Nah, dia menggunakan kunci T di situ. Serep, nah dimasukkan ke rumah kuncinya, dibuka. Nah, itu nanti alat atau kunci T-nya itu yang digunakan untuk mencuri itu nanti yang disita. Termasuk barang sitaan ya? Termasuk barang sitaan. Nah, terus yang terakhir, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Apapun itu bendanya, jika itu berhubungan dengan tindak pidana, itu pasti akan dilakukan penyitaan. Jadi secara garis besar barang bukti itu yang saya sebutkan tadi. Nah, barang bukti yang sudah disita itu dilakukan penyitaannya secara sah, diajukan ke pengadilan, ya kan, untuk mendapatkan penetapan dari majelis hakim. Nah, barang bukti yang telah mendapatkan penetapan penyitaan dari majelis hakim, inilah yang disebut barang sitaan. Karena dia mempunyai penetapan majelis hakim yang nanti secara sah disita dan nanti akan ditunjukkan di persidangan. Nah, kenapa ditunjukkan di persidangan? Karena berdasarkan pasal 181 KUHP, majelis hakim itu harus memperlihatkan barang bukti ini kepada saksi atau terdakwa dan langsung mempertanyakan apakah betul ini barang buktinya. Nah, jadi instrumen barang bukti ini sebetulnya sangat penting ya? Sangat vital, terutama dalam pembuktian kasus-kasus tindak pidana. Contoh nih yang lagi viral sekarang nih ya,
kopi sianida. Ya, kopi sianida. Barang bukti yang disita di persidangan itu kan berupa kopi. Nah, itu harus ditunjukkan. Benar nggak ini kopinya yang Anda buat? Betul. Ada racunnya nggak waktu saudara buat? Tidak. Nah, seperti itu contohnya gitu. Nah, setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap, nah barang bukti ini terbagi menjadi tiga. Jadi barang bukti yang dikembalikan kepada terdakwa atau saksi atau kepada yang berhak, kemudian barang bukti yang dirampas untuk negara, untuk kepentingan negara, dan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan gitu. Barang bukti yang dirampas ini pengelolaannya masuk ke kejaksaan sebagai selaku eksekutor ya. Nah, jadi apakah nanti eksekutor atau jaksa ini melakukan penyitaan, maksudnya melakukan perampasan terhadap barang bukti ini dengan cara dilelang oleh untuk negara uangnya hasilnya, atau nanti dirampas untuk dimusnahkan. Jadi itu pengelolaannya semua di bidang barang bukti gitu. Nah, Oke, iya. baik. Jadi ada beberapa hal ini ya yang selama ini mungkin masyarakat mengetahuinya barang bukti yang dirampas atau juga dikelola ini adalah yang merugikan negara ya. Tetapi ternyata ada 3 hal tadi itu ya Pak ya yang Betul. mungkin ini bisa dikategorikan sebagai barang bukti. Baik, Anda juga boleh pendengar untuk bisa bergabung bersama kami ya melalui 02483166686 atau juga 08166668886. Baik, tadi ada disebutkan bahwa barang bukti ini bisa dibilang kalau misalkan saya kecurian nih, nah ini barang itu kan dijadikan sebagai barang bukti. Nah, Betul. bagaimana kemudian saya ini bisa mendapatkan barang saya kembali nih, Pak? Oke. Jadi bagaimana misalkan ya Mbak Hana ya kecurian ya. Kecurian apa nih, Mbak? Wah, jangan kecurian hati ya Pak. Aman Mbak. Iya aman ya. Kalau di kejaksaan itu barang bukti aja dijaga, Dijaga, apalagi Mbak, hati gitu ya, baik. Nah ini misalkan kecurian suatu barang kayak gitu Oke, Pak. Nah ini contohnya gimana? sepeda motor ya. Misalnya Contoh sepeda motor. Oke, jadi sepeda motor ini kan setelah disita oleh penyidik, kemudian nanti untuk kepentingan persidangan itu nanti diserahkan ke kejaksaan. Nah ini proses penyerahan ke kejaksaan itu adalah proses tahap 2 namanya. Jadi polisi, penyidik ya dalam hal ini polisi, itu dia menyerahkan tersangkanya, pelakunya, kemudian beserta barang buktinya. Nah, setelah barang bukti sama pelaku ini kita terima, ya kan, kita cek nih, ini benar nggak pelakunya, benar nggak nih pasalnya, ya kan? Bukan hanya cek tersangkanya saja, barang buktinya kita cek. Nah, ceknya dari mana? Dari berkas perkara yang dikirimkan sama penyidik. Di situ ada penetapan nanti. Kita sesuaikan barang bukti ini sesuai penetapannya. Apakah betul ini? Misalkan barang buktinya sepeda motor, kunci kontak, STNK, ya kan? Nah, ini kita cek benar tidak. Nah, kalau memang betul, oke kita cek lagi. Dari siapa ini pemiliknya? Alat ini dipergunakan untuk apa? Apakah sebagai instrumenta ataukah sebagai korpora? Merupakan hasil atau milik korban, gitu kan? Nah, kemudian setelah kita cek, nah kita simpan nih di kejaksaan. Otomatis kita taruh di gudang, kita rawat, ya kan? Suatu waktu nanti kepentingan dari jaksa penuntut umum untuk menghadirkan di persidangan, jaksa penuntut umum nanti meminjam kepada kami. Nah, seksi barang bukti. Setelah pinjam dikembalikan lagi. Nah, barang bukti yang telah dipergunakan di persidangan, ya kan, sudah ditunjukkan nih berdasarkan pasal 181 tadi kan sudah tunjukkan benar ya. Kemudian tidak dipergunakan lagi. Nah, itu bisa dikembalikan. Sebagaimana yang ditanyakan sama Mbak Hana tadi, ya kan? Caranya bagaimana? Nah, gitu. Caranya gampang sebetulnya. Barang bukti yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang masih disimpan di kejaksaan, itu bisa dimintakan pinjam pakai barang bukti. Nah, pinjam pakai barang bukti ini mekanismenya karena ini barang bukti yang di persidangan itu menjadi kewenangan dari majelis hakim, pengadilan dalam hal ini, maka memintakan atau memohonkan pinjam pakai barang bukti ini kepada pengadilan. Nanti pengadilan mengeluarkan penetapan kepada kita. Nah, dari penetapan itu nanti kita melaksanakan perintah hakim dalam penetapan. Perintahnya apakah untuk mengeluarkan pinjam pakai
barang bukti ini ataukah permohonan tadi ditolak. Nah, tapi biasanya kalau sudah ada penetapan itu berarti pinjam pakai barang bukti ini di ACC. Nah, dari situ kita cek barang bukti yang mau dikeluarkan yang mana. Nah, kemudian nanti setelah kita cek barang buktinya ada, ya oke kita keluarkan. Nah, untuk si peminjam, nah biasanya kita mintakan jaminan. Jaminan ini entah berupa fotokopi KTP atau fotokopi SIM. Intinya yang yang berhubungan dengan identitas dari si peminjam ini, ya kan. Seandainya nanti putusan dalam putusan nanti barang bukti ini mempunyai ketetapan yang beda dari penetapan yang sebelumnya dikeluarkan hakim. Nah, kita nanti maksudnya tujuannya dapat menghubungi orangnya itu lagi, gitu. Nah, jadi mekanismenya gampang, tinggal majukan permohonan, keluar penetapan, nanti kita keluarkan. Gitu. Oke deh, baik. Anda juga bisa bergabung bersama kami, pendengar 024 8316686 atau juga 08166668886 kami buka untuk Anda. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu ya Pak Ardian, dan tetap bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Baik, pendengar masih bersama kami ya dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Grobogan. Pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Grobogan ya. Dan di Grobogan ini ada satu program pelayanan yakni program pelayanan pengantaran barang bukti si Abah. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak Ardian. Ini program seperti apa? Iya. Jadi ini sebetulnya program ini sudah lama ya, tapi mungkin kurang tersosialisasi, bukan belum tersosialisasi, tapi kurang mungkin. Jadi masyarakat mungkin kurang tahu. Tapi walaupun masyarakat kurang tahu, tetap kita berinisiatif melaksanakan program ini. Jadi si Abah itu sebetulnya singkatan, Mbak Ana. Oke. Iya, sebetulnya singkatan. Kepanjangannya ini nih, siap antar barang bukti ke rumah. Nah, itu si Abah gitu. Nah, mekanismenya bagaimana? Jadi kita secara garis besar aja ya. Intinya barang bukti yang sudah putus nih, itu kalau memang putusannya dikembalikan ya berdasarkan pasal 46 KUHP tadi, dikembalikan, terus nggak diambil-ambil nih, Mbak Ana. Intinya gitu, nggak diambil-ambil. Ya kita antar gitu. Oke. Itu secara garis besarnya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan memang ada permintaan atau permohonan dari sepemilik barang bukti, kalau memang misalkan, Pak, saya nggak punya kendaraan ke sana nih. Barang bukti saya kan misalkan bekas laka lantas nih kan kecelakaan lalu lintas, nggak bisa dipakai Pak, bisa minta tolong dianterin? Bisa. Ya, caranya gimana? Jadi pemilik itu nanti dapat menghubungi petugas barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Grobogan. Bisa menemui saya atau mungkin Pak Ari atau mungkin nanti staf barang bukti yang lain, terus nanti memohonkan untuk barang buktinya dimintakan untuk diantar. Itu bisa. Atau yang lebih mudah, sekarang ini zaman media sosial nih kan ya, ada Facebook, ada Instagram, ada WA, WhatsApp ya kan. Nah, nanti bisa messenger, kirim messenger ke Facebooknya atau ke DM ke Instagramnya, adminnya Kejaksaan Negeri Grobogan, atau mungkin WA. Nanti ada nomor WA-nya itu nanti diberikan di PTSP di kantor kami. Nah, nanti setelah mengirimkan pesan-pesan tersebut, nanti kita akan balas. Kemudian nanti pemilik itu juga mengirimkan bukti-bukti kepemilikannya yang sah, misalkan KTP-nya. Kalau motor ada BPKB STNK-nya. Ya, kemudian nanti kalau memang mau diwakilkan harus ada surat kuasanya, ya kan, maksudnya kuasa dari orang yang minta tolong diambilkan ini kan. Nah, nanti setelah itu kita proses secara administrasinya, kita proses, berita acaranya kita buat, nanti setelah selesai baru nanti kita kirimkan. Kirimkan nanti ke alamat tujuan yang dimintakan sebagaimana yang pesan yang telah dikirimkan tadi. Nah, gitu nanti setelah sampai ada sedikit dokumentasi mungkin ya, dokumentasi sama tanda tangan berita acara. Selesai, setelah terima nanti kita langsung bisa pulang, ya. Langsung pulang kita. Nah, mereka masih bisa menikmati
barangnya lagi Mhm, gitu. mhm. Jadi seperti itu. Baik, ini sudah ada yang bergabung bersama kami. Dari Pak Hasan ini ya di Indramayu. Selamat siang Pak, mau bertanya. Ini kan tadi barangnya ini bisa dikembalikan. Nah, bagaimana ketika barang itu kepunyaan dari pelaku, misalnya pelaku pencurian atau juga tabrakan seperti itu. Apakah ini kemudian dikembalikan juga ke pelaku atau ikut menjadi barang sitaan yang kemudian dilelang? Terima kasih. Oke. Mhm, Nah, ini kan terbagi dua ya, mhm, corpora delicti sama instrumenta delicti, ya mhm, kan? Corpora delicti ini berarti kan terbagi menjadi tiga, dia. Corpora delicti. Yang pertama itu ini yang corpora ya, mhm, barang yang menjadi sasaran tindak pidana. Jadi punya orang nih, mhm, ya kan? Kemudian yang kedua, barang yang terjadi sebagai hasil tindak pidana, mhm, ya kan? Jadi ada sasaran, ada hasil. mhm, Yang ketiga, barang yang pada umumnya dipergunakan untuk memperberat atau meringankan kesalahan terdakwa, gitu mmm, kan. Nah, yang instrumenta ini barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. mhm, Yang dimaksudkan kalau laka lantas itu kan otomatis kan korpora kan, mhm, korpora kan. Nah, kalau korpora laka lantas itu otomatis nanti dikembalikan. mhm, Nah, permasalahannya ini yang instrumenta mmm, yang sebagai alat untuk melakukan kejahatan tadi. mhm, Nah, alat untuk melakukan kejahatan ini nanti di dalam persidangan jaksa penuntut umum ini harus jeli, Mbak Hana. mhm, Jelinya bagaimana? Dia harus mengetahui atau menggali fakta-fakta barang bukti yang dipergunakan ini apakah barang bukti yang didapatkan secara sah atau tidak sah. mhm, Contoh secara sah nih. Dia pelaku ini ternyata untuk melakukan kejahatan itu dia memakai motor. Motornya itu dia meminjam dari orang lain. mhm, Orang lain ini pemilik sah. Dia punya BPKB, dia punya STNK, dia pinjam, mhm, ya kan? Dia pinjam. Nah, minjamnya pun ketika dipinjam, pemilik itu tidak tahu dia kalau mhm, barang ini sebetulnya mau dipakai untuk mencuri, ya mhm, kan? mhm, Otomatis, secara otomatis, ini barang ini kan mempunyai hak orang lain, ada mhm, hak di atasnya. mhm, Nah, ketika barang ini ada hak di atasnya, sesuai pasal 46 dia harus dikembalikan mmm, kepada pemiliknya pemiliknya, atau pemiliknya melalui terdakwa. mhm, Jadi bisa ke pemiliknya langsung atau melalui terdakwa, nanti terdakwa yang mengembalikan kepada pemiliknya. mhm, Nah, itu. Tetapi nih ya, mhm, kalau barang bukti tersebut didapat dengan tidak sah. Contohnya, ini sudah motor curian mhm, dipakai untuk mencuri. mhm, mhm, Nah, itu kan. Tidak ada hak di atasnya. mhm, Sehingga nanti barang bukti ini kemudian nanti dirampas untuk negara. mmm, Artinya nanti dilelang. mhm, Hasilnya nanti masuk ke negara gitu. mhm. Itu, Mbak. Oke, baik. Nah, ini kalau untuk proses pelelangannya sendiri, ini Oke. dilakukan di kejaksaan atau melalui Badan Lelang Negara ini, Pak Oke. Ardian? Mhm, Jadi proses lelang itu kita mengajukan penilaian kepada KPKNL atau instansi lain yang berwenang di mhm, dalam undang-undangnya. Nah, setelah kita mengajukan penilaian terkait dengan benda atau benda rampasan negara ya, saya mhm, bilang benda rampasan negara itu setelah kita mintakan keluar nih nominal, ya kan, nominal. Nah, nanti ada dua opsi. mhm, Opsi yang pertama kalau nilainya itu di bawah 35 juta, barangnya ini ya, mhm, barangnya. Misalkan handphone nih, mhm, nah, atau apa namanya barang lain mempunyai nominal 35 juta. mhm, Nah, itu dapat dilakukan pelelangan secara langsung atau pelelangan secara tertutup. mhm, Ada dua opsinya. Tapi kalau nilainya di atas 35 juta, pelelangannya secara tertutup, close mhm, bidding gitu mhm, ya. Nah, yang melaksanakan untuk close bidding itu KPKNL. Jadi kita mengajukan pelelangan secara close bidding nih ke KPKNL. mhm, Nah, nanti KPNL yang menyelenggarakan. Setelah nanti keluar hasilnya diserahkan ke kita, uangnya dibayarkan ke kita setorkan ke negara. mhm, Nah, gitu. Berbeda dengan lelang langsung. Nah, itu namanya open bidding. Nanti open bidding itu nanti orang lihat barang. Oh, ini barangnya. Oke. Nanti ya kayak lelang biasanya gitu mhm, kan. mhm, Ya, siapa berani penawaran buka sekian. Oke. mhm, Misalkan penawaran HP ini 1 juta. Kenaikan misalkan 100.000 mhm, per kenaikan gitu. Misalkan
ada yang nawar 1.100.000, nanti ada lagi 1.200.000. Nah seperti itu mekanismenya. Itu Itu untuk yang open bidding ya. open bidding. Nah jadi kalau nilainya 35 juta ke Ke bawah. bawah, nah itu bisa open bidding. Gitu. Jadi Oke. seperti itu. Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi, kita akan bacakan terlebih dahulu dari Pak Kusuma ini ya di Semarang. Mohon bertanya, ini kalau misalkan barang-barang hasil rampasan karena korupsi ini apakah dikembalikan kepada pelaku atau kemudian dikembalikan kepada negara? Terima kasih. Oke, ini ranahnya tindak pidana korupsi ya. Tetapi pengelolaannya tetap sama kita. Tetap sama di Iya. Kejaksaan ya. Jadi kalau tindak pidana korupsi itu kan nanti ada yang dinamakan sebagai uang pengganti, Mbak. Nah, uang pengganti ini yang harus ditagihkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Gunanya apa, tujuannya? Kenapa harus ditagihkan kepada tindak pidana korupsi? Yang pertama itu untuk menutupi jumlah kerugian negara. Yang kedua itu untuk membuat jerah pelaku tindak pidana korupsi atau orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi, ya kan? Bagaimana cara membuat jerahnya? Dengan cara memiskinkan. Nah, memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi. Nah, di dalam putusan itu biasanya terdapat nominal uang pengganti di situ. Jadi jumlahnya ini nominal uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa sekian, dendanya sekian, ya kan? Nah, kalau denda atau uang pengganti ini itu dia belum terbayarkan, nah itu nanti ditutupi dari harta benda tersangka atau hasil dari korupsinya, gitu. Nah, apabila tidak menutupi, nah, nanti uang hasil korupsinya ini nanti diambil dari benda milik pelaku tindak pidana korupsi. Tapi kalau sudah menutupi ini ya, nah nanti sisanya itu nanti dikembalikan, gitu. Jadi sesuai kapasitas yang ada atau jumlah yang ada di dalam putusan. Kalau memang jumlah dalam putusan memang sudah terbayarkan, ya sudah. Berarti nanti sisanya dikembalikan kalau ada sisa. Tapi kalau kurang, kita rampas lagi nih. Aset-asetnya kita rampas gitu. Kita jual, kita lelang untuk menutupi kerugian tadi gitu. Baik, jadi mekanismenya seperti itu ya. Kalau misalkan ini merupakan perampasan dari tindak pidana korupsi. Baik, kita akan kembali jeda lagi sejenak. Pendengar, Anda boleh juga bergabung bersama kami ya, 02483166686 dan juga 08166668886. Kami buka untuk Anda. Tetap bersama kami. Baik, pendengar, masih kami hadirkan ya perbincangan kita siang hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Grobogan mengenai pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Grobogan bersama dengan Pak Ardiansah SH, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Grobogan. Baik Pak, tadi disebutkan ada juga barang-barang bukti yang kemudian dimusnahkan ya. Nah ini kategorinya seperti apa ini Pak yang kemudian akan dimusnahkan? Oke, jadi barang bukti yang dimusnahkan artinya barang bukti ini tidak mempunyai nilai-nilai ekonomis dan tidak mempunyai hak di atasnya, gitu. Contohnya nih, jadi nanti barang bukti pelaku penganiayaan misalkan, dia melakukan penganiayaan dengan menggunakan sepotong kayu. Oke. Kayu ini kalau dijual punya nilai ekonomis nggak? Nggak ada nilai ekonomis. Nggak ada nilainya, ya kan? Nah, jadi barang bukti yang tidak mempunyai nilai ekonomis sebagai instrumenta tindak pidana yang tadi, terus kemudian tidak mempunyai hak di atasnya, seseorang itu mempunyai hak di atasnya, nah itu nanti dilakukan pemusnahan. Bagaimana cara memusnahkannya? Ya berbagai macam, tapi kita ada program pemusnahan barang bukti namanya. Nah, dalam waktu tempo tertentu dalam 1 tahun itu kami di bidang barang bukti itu akan melakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, dengan mengundang insan pers, nanti
ditunjukkan barang buktinya, misalkan narkoba, nggak mungkin kita jual lagi walaupun dia mempunyai nilai ekonomis kan, narkoba, nanti kita musnahkan, kita jejer barangnya banyak gitu, di foto, nah nanti kita musnahkan. Bagaimana cara pemusnahannya tergantung bagaimana barang bukti itu layak untuk dimusnahkan. Misalkan kalau ganja kan nggak mungkin kita bakar ya, ya bisa nge-fly bareng-bareng ya kan, pasti kita larutkan di dalam air ya kan. Atau mungkin kita tanam gitu. Jadi berbagai macam caranya gitu. Dan kita siapkan dalam program pemusnahan itu, kita siapkan berbagai macam alat untuk memusnahkan barang bukti yang ada. Misal kalau sabu kita blender, kita nanti larutkan di selokan atau di air gitu. Oke. Jadi seperti itu Mbak Ana. Oke, baik. Jadi yang tidak ada nilai ekonomisnya ini Tidak ya, yang kemudian ekonomisnya. dimusnahkan. Baik, sudah ada lagi yang bergabung bersama kami dari 08967710 sekian-sekian dari Pak Amin ini ya di Gubuk. Pak mau tanya, ini kalau misalkan barang-barang selundupan itu biasanya kemudian dimusnahkan atau dilelang Pak? Terima kasih. Ya, mungkin bisa diberikan penjelasan. Ya itu tadi. Jadi kalau barang selundupan, jika dia mempunyai nilai ekonomis, pasti akan dilakukan pelelangan. Tapi kalau tidak mempunyai nilai ekonomis, pasti akan dimusnahkan. Misalkan yang diselundupkan mobil Subaru nih, kemarin kan sempat heboh tuh kan, mobil Subaru di Jakarta itu. Nah, mobil ini ketika dimasukkan ke Indonesia, dia kan tidak melewati proses yang sebagaimana mestinya. Dia tidak melakukan pembayaran pajak, tidak melewati cukai. Akhirnya ketika ditemukan, disita oleh penyidik bea cukai, disidangkan pelakunya. Nah nanti setelah selesai disidangkan, ini kan dinilai nanti apakah ini mempunyai nilai ekonomis atau tidak. Nah setelah dinilai mempunyai nilai ekonomis, ternyata dilakukan pelelangan, gitu kan. Nah, cuma biasanya Mbak Ana, barang-barang selundupan itu semuanya kan pasti yang diselundupkan itu kan mempunyai nilai ekonomis, ya kan? Kecuali narkoba, ya kan? Menyelundupkan narkoba pasti nanti akan dimusnahkan, ya kan? Selain dari narkoba, biasanya barang-barang itu mempunyai nilai ekonomis, ya kan? Entah itu rokok, ya kan? Selundupan rokok, entah itu mobil, elektronik gitu kan. Nah, itu biasanya nanti akhirnya dilakukan pelelangan. Nah, sebelum melakukan pelelangan nanti diumumkan gitu, diumumkan. Jadi masyarakat yang nanti mau ikut lelang itu bisa tahu, oh ini jadwal lelangnya sekian, tanggal sekian, jumlahnya sekian, itu pasti diumumkan. Nah, mengenai tata cara mekanisme lelangnya nanti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, nanti bisa open bid atau close bidding. Tapi kalau biasanya barang selundupan itu pasti close bid gitu. Close bid. Kita lihat barangnya, kita tawar, kita nggak tahu orang lain ini berapa nawarnya kan. Ya, jadi seperti itu. Karena kenapa close bid? Rata-rata barang yang selundupkan itu mempunyai nilai ekonomis itu di atas 35 juta. Pasti itu. Ya kan. Maksudnya sudah saya pelajari dari sesuai dengan peraturannya pasti sudah ada pengkategoriannya seperti itu ya Pak ya. Gitu. Baik, nah masyarakat sendiri bisa melihat barang-barang ini di mana ini Pak? Mungkin apakah setiap waktu mungkin diupdate di situs kejaksaan misalnya secara online atau seperti apa? Oke, jadi kalau masyarakat yang mau ikut lelang itu bisa berbagai macam cara untuk mengetahui barangnya. Yang lebih enak itu datang langsung, ya kan? Kenapa kok datang langsung? Kita bisa tahu langsung kondisi barangnya kayak gimana. Nah, bisa juga nanti melalui pengumuman di media sosial, di Instagram kita bisa, di Facebook kita bisa. Nah, nanti yang ketiga melalui koran atau brosur. Nah, tapi kalau melalui media sosial, koran, brosur, itu kan kita nggak tahu nih barangnya nih kan. Nah, misalkan handphone, kita nggak tahu kondisinya ini handphone berapa persen, motor, kita nggak tahu motor ini kondisinya berapa persen. Siapa tahu memang di foto bagus, begitu didatengin, dilihat sampai ke bawah-bawah, oh ternyata ada karatnya, kayak kan kita nggak tahu kan. Nah, itu jadi lebih enak kalau memang mau ikut lelang di kejaksaan, datang langsung, lihat barangnya, pasti kita kasih kesempatan untuk lihat barangnya. Nah, nanti begitu tahu kondisi barangnya, melihat penawaran pembukaannya berapa, nanti dia kira-kira bisa menaksir harganya gitu. Oke, baik. Kemudian ini yang sudah bergabung lagi bersama kami, kita akan bacakan terlebih dahulu
dari Bu Nurul ini ya. Pak, saya itu pernah mendapatkan penawaran barang lelang katanya barang sitaan dari kejaksaan, tetapi yang menawarkan ini bukan dari pemerintah tetapi swasta. Nah, ini apakah termasuk penipuan? Bagaimana kita masyarakat bisa mengetahui ini merupakan penipuan atau tidak? Terima kasih. Oke. Mhm, Nah, ini memang harus hati-hati ya, mhm. karena sekarang ini penipuan yang semacam itu marak gitu ya. Banyak modusnya ya. Banyak Mhm, modusnya, ada yang pakai aplikasi, ada ataupun non aplikasi. Tapi kalau mhm, sekarang yang marak kan pakai aplikasi kan, mhm, mhm, aplikasi kita terima SMS atau WA, kita buka aplikasinya ternyata hilang mhm, rekeningnya. mhm, Nah, yang modus seperti ini juga ada, mhm, gitu, menawarkan kendaraan dengan modus harga murah lelang dari kejaksaan, mhm, ya kan? Kita kenali dulu orangnya, kira-kira ini penipu atau bukan? Karena kita bisa bisa tahu ciri-ciri penipu atau tidak kan? mhm, Kalau kita kenal orangnya, barangnya ada, oke nggak masalah. Tapi yang harus dipastikan, mhm, dipastikan barang lelang dari kejaksaan itu mempunyai risalah lelang mmm, atau kalau memang open bid ya, mhm, itu mempunyai berita acara hasil lelang. Nah, mhm, berita acara itu nanti kita serahkan sebagai dasar bukti surat kalau seandainya nanti dia mau mengurus surat-suratnya lagi mhm, gitu. Misalkan nih motor kan. mhm, Motor sudah hasil curian dibuat untuk mencuri otomatis kan dilelang. mhm, Ya kan karena dia mempunyai nilai ekonomis. Kita masukkan ke KPKNR. KPKNR kemudian melakukan lelang. Nah, nanti dari KPKNR itu biasanya keluar risalah lelang, mhm, ya kan? Risalah lelang atau berita acara hasil lelang. Nah, hasil lelang ini dimenangkan oleh si A, si B, si C. Nah, nanti surat itu yang menjadi dasar si pemenang lelang untuk mengurus surat-surat ya, gitu. mhm, Atau untuk mengalihkan barang yang sudah dia dapat dari hasil lelang. mhm, Contoh misalkan saya sudah punya barang nih dari hasil lelang, motor atau mobil gitu kan. mhm, Beli mobil ini kan dari KPKNR. Terus kemudian setelah setelah saya pakai lama nih. Ini saya bukan bukan sebagai kasih barang bukti ya. Kalau sebagai mhm, kasih barang bukti saya nggak boleh ikut lelang mhm, nih gitu mhm, kan. Saya misalkan masyarakat umum nih kan. mhm, Tapi saya menjelaskan, misalkan saya masyarakat umum gitu. mhm, Saya udah punya mobil nih, saya dapat dari kejaksaan. Kemudian saya mau bosan nih, saya mau jual. Nah, saya itu jual bukan mobil bodong ini aja, enggak. mhm, Pasti mobil kalau kita lelang ada STNK-nya, mhm, kebanyakan seperti itu. Dan biasanya ada risalah lelang mmm, dari KPKNL. mhm, Nah, sekarang Bu Nurul ya tadi ya, mhm, mhm, kalau Ibu memang ditawarkan kendaraan atau barang dari seseorang, ya kan? Yang pertama Ibu Nurul harus kenali dulu orangnya, ya kan? Kenali ciri-cirinya apakah ini penipuan atau bukan. Oke, kalau memang Ibu Nurul tidak yakin, nah Ibu bisa melihat barangnya langsung serta melihat surat-suratnya tadi. mhm, Apakah ada atau tidak. Kalau mhm. tidak ada, otomatis itu udah bukan itu. Gitu. Bukan Iya, penipuan seperti itu ya. penipuan ya, gitu. Baik, jadi walaupun ini barang sitaan dari hasil lelang ini untuk surat-surat dan lain sebagainya ini tetap ada seperti itu ya Pak ya, Iya. untuk keabsahannya seperti itu. Oke. Nah, ini kalau untuk barang-barang yang mungkin sudah lama tidak diambil seperti itu Pak. Hmm. Apakah ada tenggat waktunya misalkan sudah beberapa tahun misalnya tidak diambil kemudian nanti akan diputuskan untuk dilelang seperti itu? Ada. Mhm, Ya. Jadi berdasarkan peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2020 yang baru itu dikasih jangka waktu 30 hari. 30 hari jika tidak diambil oleh pemiliknya. Kemudian atas perintah Kajari. Ini harus atas perintah atasan ya, atasan mhm, langsung. Jadi kasih barang bukti melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri itu ini ada barang bukti Pak. Oke, umumkan. Umumkan di kantor desa setempat. Tempat orang pemiliknya itu kan. mhm, Dikasih waktu 30 hari ya. Setelah 30 hari lagi, 30 hari ya, ternyata nggak diambil-ambil juga nih. mhm. Kita mau antar yang tadi program siapa Nggak tahu ini nggak tahu diantarnya nih kemana gitu kemana ya. nih gitu kan, Mhm, gitu kan. Nah, kemudian di dalam peraturan Kejaksaan nomor 7 itu diberikan lagi 30 hari, Mbak. mhm, Jadi sudah 30 hari, kemudian untuk mengumumkan ya, diberikan lagi 30 hari untuk mengumumkannya lagi. mhm, Setelah itu, lewat itu, nah nanti Kepala Kejaksaan Negeri bisa menentukan sikap terhadap barang ini,
melalui penetapan yang dibuatnya. Entah ini nanti barang ini mau dilelang untuk negara, hasilnya masuk ke negara, atau tetap diberikan waktu lagi untuk dicari pemiliknya. Jadi seperti itu, ada dua pilihannya gitu. Kita cari sampai ketemu nih pemiliknya, atau kita lelang untuk negara. Nah, biasanya karena ini ada hak di atasnya, ya kan. Nah, kita biasanya dimintakan lagi untuk mencari siapa pemiliknya, gitu. Jadi kita nggak boleh menzolimi orang nih, Mbak, ya kan. Jangan sampai udah dilelang baru ada Baru ada pemiliknya yang ini pemiliknya, ya. nah itu, gitu. Bisa sebetulnya, tapi nanti mengajukan surat-suratnya itu agak ribet untuk pengembaliannya. Nah, tapi ya itu tadi, karena kita melihat ini ada hak seseorang di atasnya, ya biasanya kita diberikan kesempatan untuk mencari siapa pemiliknya. Gitu. Oke, baik, kita akan kembali jeda sejenak ya pendengar, masih ada satu segmen lagi yang bisa Anda ikuti, masih ada kesempatan juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami 0248316686 atau juga 0816666686. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Perbincangan kita dalam Jaksa Menyapa untuk edisi kali ini mengenai pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Grobogan. Baik Pak, ini waktu kita sudah sempit ya, jadi mungkin bisa disampaikan apa yang perlu diketahui, apa yang ingin diberikan informasinya kepada masyarakat mengenai barang bukti ini supaya masyarakat ini juga lebih memahami bagaimana alurnya, seperti itu Pak. Oke, iya. Jadi pada intinya sebetulnya barang bukti ini merupakan instrumen penting untuk membuktikan suatu tindak pidana, Mbak Ana. Nah, dan barang bukti yang diterima di kejaksaan itu nanti pasti kita akan rawat, gitu kan. Kecuali dalam hal-hal lain, misalkan barang bukti itu nanti berubah wujud, nah itu nanti bisa kita mintakan dilelang atau dimusnahkan terlebih dahulu. Dilelang ya, nanti hasil lelangnya baru kita tunjukkan di pengadilan. Tapi itu jarang sekali. Nah, maksud saya mengatakan seperti ini, apabila nanti ya seseorang misalkan korban dari tindak pidana pencurian atau apa, kemudian barangnya tersebut disita, ya mau nggak mau memang harus legowo, ya kan, itu yang pertama, harus legowo. Karena kenapa harus legowo? Karena proses untuk menyelesaikan suatu perkara di persidangan di Indonesia khususnya itu memang membutuhkan waktu yang sedikit lama. Jadi jangan khawatir, tetap kita rawat barang buktinya. Sebagaimana barang bukti itu wujudnya masuk, itulah nanti yang keluar diterima. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan program kami siapa, ya kan? Intinya kita ini ada program di Grobogan bagi pemilik barang bukti yang tidak mampu atau tidak mempunyai sarana untuk mengambil barang bukti itu karena memang susah. Misalkan yang tadi disampaikan kendaraan laka lantas gitu kan. Kalau memang si korban ini meninggal, kita antarkan kepada ahli warisnya. Kalau memang korban ini hanya menderita luka, kita antarkan kepada si korbannya gitu. Itu contohnya. Tapi yang intinya yang ingin saya sampaikan, manfaatkan program dari si Abah ini, siap antar barang bukti ke rumah secara maksimal gitu. Karena apa? Itu akan menguntungkan Bapak Ibu di rumah sekalian gitu. Oke. Ya. Baik, Pak Ardiansyah, terima kasih atas perbincangannya siang hari ini. Semoga semakin banyak ini masyarakat yang lebih mengetahui seperti apa ini ya alur, kemudian juga bagaimana pengelolaannya ini sudah diberikan informasinya ya oleh Kejaksaan Negeri Grobogan. Kapan-kapan kita sambung lagi dengan topik-topik menarik lainnya ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami, dan tetaplah bersama kami, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda beragam informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah
Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.